Halo Sobat Dunia Scopus, selamat datang kembali di channel ini. Pada video sebelumnya kita membahas terkait pengenalan jurnal, baik itu jurnal nasional, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi. Untuk kali ini kita akan masuk lebih dalam untuk mengenal apa itu Scopus. Nah, kalau kamu seorang akademisi, baik itu sebagai mahasiswa pasca sarjana, dosen, maupun peneliti, pasti familiar dengan Scopus. Hari ini kita akan membahas tuntas terkait 3 hal penting. 1. Apa itu Scopus? 2. Kenapa sih Scopus ini penting banget? Dan yang ketiga, bagaimana cara untuk memanfaatkannya? Kalau kamu penasaran, stay tune. Yuk siap-siap melek akademik. Oke, langsung to the point ya. Apa itu Scopus? Nah, berdasarkan website resminya, Scopus ini adalah database raksasa yang berisi jurnal-jurnal ilmiah dari seluruh dunia. Tapi ingat, Scopus ini bukanlah jurnal, namun ini adalah mesin indeksasi untuk jurnal-jurnal yang dikelola oleh Elsevier. Nah, coba deh kita bayangkan, Scopus ini ibaratnya suatu perpustakaan terbesar untuk artikel-artikel ilmiah, di mana lebih dari 25.000 jurnal dari berbagai bidang ilmu yang diindeks. 75 juta artikel tersedia untuk direferensikan, dan setiap tahun, ini yang sangat luar biasa, ada ribuan artikel baru yang masuk dengan ide-ide yang baru, hasil-hasil penelitian yang baru, dan terobosan yang baru. Sangat mengagumkan, bukan? So, artinya apa? Kalau artikel kita sudah masuk ke jurnal yang terindeks Scopus, maka hasil penelitian kita sudah pasti terverifikasi kualitasnya. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih krusial. Kenapa sih Scopus ini penting banget? Jawabannya adalah ada 4 kata kunci utama. 1. Sudah pasti karena reputasinya. Pertanyaannya, mengapa reputasi? Karena jurnal-jurnal yang di Scopus dianggap kredibel di dunia akademik. Yang kedua, citasi. Artikel dalam Scopus lebih mudah ditemukan dan dikutip oleh peneliti-peneliti lain, bahkan peneliti top dunia. Yang ketiga, karena karir akademik. Ya, tentu saja banyak universitas mewajibkan publikasi di jurnal yang terindeks Scopus, baik itu untuk syarat kelulusan maupun kenaikan pangkat jabatan fungsional. Nah, seperti yang kita tahu, banyak orang yang sangat membutuhkan untuk memenuhi syarat pada poin ini. Dan yang terakhir, skor dan indeksasi. Ada istilah yang disingkat dengan SJR, Simago Journal Rank. Kemudian ada side score dan H-index. Ya, kita tahu semualah, hal-hal itu sangat berkaitan dengan Scopus. Nah, mungkin di antara kalian ada yang masih bingung. Nah, ibaratnya di dalam dunia sepak bola nih seperti ini. Kalau kamu bermain di liga lokal, ya mungkin saja hanya teman sekampung yang tahu. Tapi kalau kamu main di Liga Champion, sudah pasti seluruh dunia akan tahu. Nah, memang walaupun Scopus ini dianggap sangat istimewa, namun semua hal yang istimewa tidak akan didapat dengan cara yang mudah. Dan dalam hal ini tidak mungkin bisa didapat dengan hasil penelitian yang biasa-biasa saja. Oke, mungkin pertanyaannya, bagaimana sih kriteria suatu jurnal bisa diindeks Scopus? Jawabannya, ada 5 karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu jurnal agar bisa diindeks oleh Scopus. Yang pertama, tak lain dan tak bukan, kita tahu semua bahwa jurnal yang terindeks Scopus memiliki peer review yang sangat ketat. Jadi, ya penelitianmu, hasil-hasilnya, dan metode-metode yang kamu gunakan akan diperiksa oleh ahli-ahli yang ada di seluruh dunia. Dan syarat yang kedua, informasi editorial yang kredibel. Artinya apa? Editor jurnal harus berasal dari institusi atau universitas yang ternama. Syarat yang ketiga, publikasi berkala. Tentu saja suatu jurnal yang terindeks Scopus tidak boleh jurnal yang hidup segan, mati tak mau. Syarat mutlak yang keempat, kualitas ilmiah harus tinggi. Artinya apa? Artikel-artikel yang diterima oleh jurnal yang terindeks Scopus harus memiliki
metodologi yang jelas, referensi yang kuat, dan memiliki kebaharuan. Dan yang terakhir, memiliki indeksasi tambahan. Nah, biasanya nih, jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus juga masuk ke dalam database yang lain, seperti contoh Web of Science. Nah, biasanya nih, di mana ada barang yang bagus, pasti ada yang kawi-kawinya. Begitu juga dengan jurnal Scopus. Di dalam dunia Scopus, kita sangat familiar. Saya yakin kita semua pasti mengenal dengan istilah jurnal predator. Salah satu cara untuk mengetahui suatu jurnal termasuk ke dalam daftar predator atau bukan, kalian bisa mengunjungi website berikut. Nah, artinya apa? Ketika suatu jurnal muncul di dalam list tersebut, maka jurnal tersebut berpotensi sebagai jurnal predator. Nah, bahkan ada loh jurnal dari Indonesia yang masuk ke dalam daftar ini. Dan wah, mengejutkan, jurnal dari Universitas Negeri Medan. Wah, ini sebenarnya bingung loh. Ini Sinta 4, tapi sudah masuk ke dalam list predator. Wah, yuk berbenah yuk untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, ada satu tantangan besar jika kita masuk ke dalam dunia Scopus. Hati-hati dengan jurnal yang ngaku-ngakunya terindeks Scopus, tapi sebenarnya ya zonk. So, gimana sih cara ngecek suatu jurnal itu memang terindeks Scopus atau tidak? Let's go, simak tutorial berikut ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mendemonstrasikan mengenai bagaimana sih cara mengkonfirmasi suatu jurnal tersebut termasuk ke dalam jurnal Scopus atau bukan. Mari simak cara berikut. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui jurnal tujuan, dan dalam hal ini saya akan mencari tahu jurnal tujuan dari jurnal The Lancet. Setelah mengetik di kolom pencarian, silakan klik bagian ini, kemudian kita bisa periksa, dan ternyata jurnal The Lancet berada di urutan pertama dengan informasi jurnal tersebut berasal dari Inggris dan dipublikasikan oleh Elsevier. Silakan klik. Kemudian akan terbuka halaman baru dengan beberapa informasi yang lumayan detail. Dan di sini kita mengetahui bahwa jurnal The Lancet termasuk ke dalam subjek area Life Science dengan indeks yang wow, 895. Coba dibayangkan bagaimana citasinya dari penelitian-penelitian di dalam jurnal ini. Dan ya, coverage, kita ingin mengkonfirmasi apakah jurnal The Lancet ini memiliki covered by Scopus years-nya sampai tahun ini atau bagaimana. So, jangan terkecoh dengan informasi coverage yang ada di Simago JR. Nah, bagaimana caranya? Kalian cukup copy nomor ISSN, kemudian buka website scopus.com dan silakan klik View Journal Rankings. Nah, selanjutnya di bagian sini silakan memilih ISSN dan tulis atau paste nomor ISSN yang telah di copy tadi. Kemudian klik Find Resource dan memperoleh satu hasil dengan nama jurnal The Lancet. Silakan diklik untuk memperoleh informasi yang lebih detail, dan
Yap, jurnal The Lancet memiliki cover by Scopus dari tahun 1823 sampai saat ini 2025. So, ini adalah suatu bukti bahwa jurnal The Lancet terindeks Scopus sampai tahun ini. Dan siapapun yang memiliki penelitian mengenai lifestyle, silakan Anda bisa submit di jurnal The Lancet. Oke, mungkin itu saja tutorial singkat untuk mengetahui apakah suatu jurnal terindeks Scopus atau tidak. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar untuk kita bahas di video selanjutnya. Gimana? Gampang bukan untuk ngeceknya? Saya yakin pasti muncul pertanyaan baru. Nah, bagaimana cara memeriksa suatu jurnal? Apakah termasuk ke dalam predator, discontinue, hijack, cloning, atau mirroring? Nah, tunggu di video selanjutnya. Nah, jadi nih, kalau kita sudah bisa menerbitkan artikel di jurnal Scopus, manfaatnya apa sih? Ya nggak? Mungkin kita bingung ya. Sama, saya awalnya juga bingung. Namun, ini jawabannya. 1. Meningkatkan kredibilitas ilmiah. Artinya apa? Hasil penelitian kita lebih terpercaya. Kedua, dampak citasi lebih tinggi. Nah, mengapa? Karena artikel yang diindeks Scopus lebih mudah ditemukan, sehingga lebih mudah untuk dikutip dan dicantumkan di dalam referensi. 3. Memiliki peluang kolaborasi yang tinggi. Alasannya adalah karena hasil penelitian kita terpercaya, sehingga menarik perhatian akademisi untuk mengajak kita bekerja sama, tertarik. Nah, sehingga peluang untuk memperoleh karir yang lebih tinggi dan memperoleh hibah penelitian semakin tinggi. Ya, kita tidak bisa pungkiri pada saat ini banyak luaran mewajibkan Scopus, bukan hanya jurnal nasional. Nah, bahkan nih baru bisa memperoleh hibah penelitian kalau terpublikasi di Scopus kuartil 1. Nah, tantangan kedepannya lebih besar, tantangan menjadi peneliti yang lebih prestisius, peneliti yang diakui oleh dunia, dan memiliki reputasi top global menjadi tantangan kita bersama. So, kalau kamu serius di dunia akademik, publikasi di jurnal Scopus adalah suatu keharusan. So, kesimpulannya apa untuk video kali ini? Scopus adalah database raksasa untuk jurnal akademik. 2. Artikel yang masuk ke dalam jurnal yang diindeks oleh Scopus dianggap lebih kredibel dan memiliki dampak besar. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah memeriksa kredibilitas jurnal tujuan, apakah jurnal tersebut masuk ke dalam indeks Scopus atau bukan. Jadi ya, supaya kita tidak terjebak ke dalam jurnal yang abal-abal. Nah, kalau masih ada pertanyaan, langsung tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar makin banyak konten edukatif yang bisa kita sharing. Dan ketemu lagi di dunia Scopus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.